itu adalah karena faktor keinginan dan kemauan yang kuat untuk memberdayakan potensi-potensi yang sudah diberikan. Jadi teramat ironis ketika ada orang mengatakan sulit rasanya kalau diri saya ini menjadi soleh. Kenapa? Karena saya bukan keturunan orang soleh. Ironis kalimat itu diungkap. Dan memang tidak seharusnya kita ungkap seperti itu. Oh, pantas mereka bisa menjadi soleh, bisa menjadi ulama besar, lantaran keturunan mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang besar di kalangan ilmuwan misalnya begitu. Tidak ada kata yang demikian, dan ini ditampik oleh Al-Quran bahwa sesungguhnya menjadi soleh itu adalah faktor kemauan dan keinginan yang kuat dengan landasan ibadah. Sehingga mereka mampu berdayakan potensi besar yang sudah Allah berikan kepada manusia yang tidak dibeda-bedakan oleh Allah potensi itu. Allah berikan kepada para nabi dan rasul potensi-potensi kesolehan, juga Allah berikan kepada kita orang-orang yang awam, yang umum, diberikan sama dengan pemberian yang Allah berikan kepada nabi dan rasul. 3 potensi besar Allah berikan kepada manusia agar mereka mampu berdayakan 3 potensi itu untuk bisa menjadi orang saleh. Surah An-Nahl ayat 78. Allah berfirman, wa qala ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian yang saat itu kalian tidak mengerti sesuatu apapun, lalu Allah menciptakan kalian, menjadikan pada diri kalian akan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur kepada Allah. Dari ayat ini sudah bahwa potensi besar itu sudah Allah titipkan melalui pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati nurani kita. Bila 3 potensi besar ini saat kita balik, lalu kita berdayakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan ikuti maunya hamba yang berdayakan 3 potensi itu untuk menjadi orang saleh. Dia berdayakan pendengarannya untuk mendengarkan kebenaran dari Allah. Dia berdayakan penglihatannya untuk melihat ayat-ayat Allah. Dia berdayakan hati nuraninya untuk merasakan apa yang Allah tunturkan kepada mereka. Maka saat mereka mampu melakukan itu semua, Allah akan berikan kesolehan yang mendalam pada diri orang yang berdayakan 3 potensi. Semua orang punya potensi. Lalu bagaimana ketika ada orang yang Allah ciptakan sejak lahir buta mata, lalu dia tidak mendengar misalnya, tapi hati tidak akan pernah Allah cacatkan. Semua hati diberikan oleh Allah. Dan banyak orang-orang yang lahir tidak melihat, tidak mendengar, namun hati yang begitu cerdas, hati yang begitu terang. Berapa banyak para tunanetra, tunarungu yang hafal Quran. Berapa banyak mereka yang menjadi kiai, menjadi ulama besar. Apakah mereka ada yang seperti itu? Mereka mampu berdayakan itu semua, terutama nurani mereka untuk bisa menghantarkan diri mereka menjadi orang-orang soleh. Jadi menjadi soleh itu bukan faktor keturunan, juga bukan faktor kecerdasan, tapi kemauan yang tinggi dengan landasan iman. Lalu dia berdayakan 3 potensi itu, maka semua berpotensi bisa menjadi soleh. Saudaraku, Allah ini, Allah sebagai Tuhan kita, Dia Allah menciptakan kita itu supaya kita menjadi orang soleh, orang-orang yang baik, yang mengikuti aturannya, menjauhi segala larangan. Itu maunya Allah. Sebagai sunatullah, Allah ciptakan manusia dan jin itu untuk mengabdi, beribadah kepada Allah dan bermakrifat kepada Allah.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah, bermakrifat, mengenal Allah. Itu tujuan kita. Dan itu maunya Allah menciptakan kita. Kalau kita sudah mengikuti apa yang menjadi kemauan Allah, maka Allah akan berikan apa yang menjadi kemauan kita. Dan ini hukum kausalitas. Sebab apa? Makanya orang-orang soleh, orang beriman gak pernah takut dalam hidup ini, takut susah, takut ini. Dia punya Allah. Allah tidak akan pernah membiarkan hamba-hamba solehnya itu di dalam kemelaratan, di dalam kesusahan. Hamba yang soleh yakin Allah akan selalu menolong di mana saja, kapan saja, ketika dia sudah mampu menunjukkan apa maunya. Jadi saya teringat kutipan kitab Zabur, di dalam kitab Zabur Nabi Allah Daud alaihissalam, jadi yang dikutip oleh para ulama salafus saleh dalam kitab-kitab. Di situ Allah berfirman. Apa kata Allah dalam firman di kitab Zabur itu? Wa qala ta'ala anta turid wa ana urid la yakun illa ma urid in fa'alta ma urid a'taytuka ma turid. Anta turid, kamu semua punya mau, wa ana urid, dan aku juga punya mau, kata Allah. La yakun illa ma urid, tidak bakal terjadi kecuali apa yang aku mau. In fa'alta ma urid, jika kamu melakukan sesuatu apa yang aku mau, a'taytuka ma turid, aku pasti akan berikan kepadamu apa yang kamu mau. Ini janji. Jadi maunya Allah itu kita jadi orang soleh, kita ikuti kemauan Allah, kita berdayakan potensi yang Allah berikan. Jadilah kita orang soleh. Apa yang kita inginkan Allah akan berikan sebagai janji. Dan gak pernah berdusta. Bagaimana kita menginginkan ini, itu dan seterusnya, sementara kita tidak bisa menjadi orang soleh, kita menjadi salah, selalu melanggar aturan Allah. Kalau saudara melihat ada orang-orang yang berada dalam rel-rel kesalahan, namun hidupnya serba mewah, bisa hidupnya luar biasa tinggi jabatannya, jangan bingung. Itu mereka sedang mendapatkan istidraj, bukan keberkahan. Mereka pusing, mereka tidak tenang, karena setiap orang yang berada dalam kesesatan, di dalam kesalahan, membuat hati mereka gundah. Harta yang mereka dapatkan dari hasil korupsi, menyalahgunakan kedudukan di sana, itu akan membuat mereka pusing dan tidak tenang. Lebih-lebih mereka berada dalam kepalsuan yang membuat mereka tidak tenang. Sementara orang yang berjalan pada rel-rel kebenaran, rel-rel kesolehan, itu kata Nabi membuat dirinya tenang. Kendati pun hidupnya biasa-biasa saja, namun tenang karena Allah yang memberikan ketenangan. Innal khaira mutmainnatun, sesungguhnya kebaikan itu membuat diri orang yang melakukan itu menjadi tenang. Wa inna syarra ribatun, dan sesungguhnya keburukan dan kejahatan itu membuat gelisah dan gundah orang yang melakukan. Saudaraku, setiap orang yang berbohong, orang yang melanggar aturan Allah, tidak tenang hidupnya. Orang yang berdusta tidak bakal tenang hidupnya. Tapi orang yang jujur, yang benar, tenang, dan ngomong sesuai dengan aturan, tidak ada rasa takut sedikit pun kecuali Allah yang ditegur. Ini konsep. Kalau orang-orang yang tidak jujur, selalu berbohong, takut, dirinya tidak tenang. Nah, saudaraku, kita belajar dari kesolehan kita. Dan perlu dicatat oleh kita, Bapak Ibu sekalian. Saudara yang dirahmati, kita lihat menjadi soleh itu tidak harus dikenal dan terkenal. Kita jangan pernah punya
impian agar kita menjadi orang soleh yang dikenal dan terkenal. Nah, jadi orang soleh yang terkenal. Kalau ada orang soleh yang terkenal, itu sudah total. Karena boleh jadi orang-orang soleh yang terkenal dan dikenal, ujiannya lebih berat daripada orang-orang soleh yang belum dikenal atau tidak dikenal. Kita lihat, Allah lebih banyak memuja dan memuji orang-orang soleh yang tidak dikenal dan tidak disebut namanya. Allah tidak pernah membiarkan orang-orang soleh yang tidak disebut namanya dia dikumpulkan oleh Allah. Bahkan Nabi pun mengumpulkan orang-orang soleh yang namanya tidak disebut dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Apakah ada riwayat itu? Wah, saya mau ambil contoh. Ada di zaman Nabi dua mujahid yang soleh. Dalam hidupnya tidak terlihat soleh. Dia biasa-biasa saja, tapi kesolehan di dalam ketaatan kepada Allah lahir batinnya luar biasa. Dicemooh oleh orang, dibagi oleh orang, namun tidak akan pernah gentar sedikit pun. Ketaatan semakin menjadi dalam hidupnya. Teguh pendirian di dalam taat kepada Allah. Orang mau mencaci, orang mau memaki, dia tidak peduli. Bahkan dia doakan orang-orang yang mencaci. Ini orang soleh. Dua mujahid ini sudah mengikuti perang bersama. Lalu wafat di medan perang, terbunuh dua mujahid ini. Nabi menangis, menyucurkan air mata melihat dua mujahid yang wafat ini. Sahabat bingung, ada apa? Nabi menangis dua orang ini. Yang sahabat-sahabat juga gak banyak kenal sahabat ini, dua mujahid ini. Bahkan ada sebagian sahabat lain yang telah menunjukkan dua orang ini. Tapi kalau Nabi bisa menangis dengan wafatnya dua mujahid ini, dengan ikutnya dua mujahid ini, lalu Rasul mengatakan, ketahuilah sesungguhnya dua mujahid ini adalah dua orang soleh yang namanya disembunyikan oleh Allah. Sesungguhnya mereka adalah dua orang yang lebih bagus dari kalian. Surga menanti keduanya. Allah, dia gak mau dikenal dan gak mau disebut namanya, tapi mereka orang soleh. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan saya soleh Rasul mau tidak. Dua mujahid ini tidak terkenal, surga menantinya dan lebih dikumpulkan oleh Allah daripada orang soleh yang lain. Lalu di kota Madinah, di zaman Nabi ada wanita pembersih masjid dakwah. Kesolehannya luar biasa wanita ini. Orang-orang terlalu tidur, ia bangun dia untuk malam sujud. Tak ada yang tahu kecuali Allah dengan dirinya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita soleh. Bahkan hidupnya dicemooh oleh banyak orang. Dia tidak marah. Dia doakan orang yang mencemooh dia. Satu ketika wafat wanita soleh, maka Rasul pun menangis dan Rasul menjadi imam sholatnya ketika itu. Dan Rasul memberikan keterangan kepada para sahabat, saksikan dia adalah wanita saleh yang hidupnya dihabiskan untuk taat kepada Allah dan tidak mau dikenal, karena Allah pun menyembunyikan nama wanita saleh ini. Dia orang saleh dan surga menanti. Subhanallah. Ini menjadi pelajaran kita sebenarnya. Jadi kalau kita jadi orang soleh belum dikenal halayak, di mana orang-orang tidak mengenal kita kesolehan. Kita bangun kesolehan diri kita tanpa diketahui oleh siapapun. Intinya kita menjadi orang soleh. Berdayakan tiga potensi besar yang sudah Allah berikan tadi: pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan perlu dicatat oleh kita, bila mana diri kita tidak mampu berdayakan tiga potensi itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejajarkan, bahkan bukan lagi mensejajarkan, tapi meletakkan derajat orang-orang yang tidak mampu berdayakan tiga potensi besar dari Allah itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Coba saudara lihat dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ketika Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh telah kami kumpulkan kebanyakan dari golongan jin dan manusia di neraka jahanam karena kesesatan yang mereka lakukan. Apa sebab? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, sudah Allah berikan hati itu, namun tidak peka hatinya terhadap kebenaran Allah.
Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, lalu matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga, namun tidak didengarkan telinga itu untuk kebenaran-kebenaran yang datang pada mereka dari Allah. Kalau sudah seperti itu, ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika hum ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang tidak bisa memberdayakan tiga potensi yang Allah berikan. Jadi intinya saudara yang dirahmati Allah, menjadi soleh itu potensinya sudah diberi, tinggal tergantung kita mau tidak berdayakan tiga potensi itu untuk bisa menjadi diri kita soleh yang landasannya adalah iman. Saya yakin, saya yakin setiap manusia muslim, siapapun mereka akan bisa menjadi orang soleh. Karena landasan iman, potensi diberi, dia mau melakukan apa yang Allah mau pada mereka. Kalau dia bisa melakukan apa yang Allah mau, maka Allah akan berikan apa yang dia mau. Hidup berkah, bahkan Allah turunkan sesuatu yang baik-baik kepada mereka. Barakallahu fiikum.